Pupuk apa yang harus diberikan pada tanaman Adenium arabicum agar pertumbuhannya bagus, cepat besar dan kaudeksnya montok? Lantas, apa betul tanaman Adenium arabicum harus diberi pupuk yang tepat atau pupuk yang khusus? Hampir semua orang melontarkan pertanyaan yang hampir serupa. Memang betul, pupuk merupakan suatu bahan tambahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi yang digunakan untuk kebutuhan metabolisme tanaman adenium. Dengan melakukan pemberian pupuk, secara otomatis kita memberikan nutrisi tambahan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Tapi perlu diingat, walaupun pemupukan adalah hal yang baik, tetapi kalau sesuatu dilakukan secara berlebihan, juga bisa berdampak buruk untuk tanaman. Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman adenium. Bila kita kelompokkan, akan menjadi dua kelompok yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adenium, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari tanaman adenium itu sendiri, seperti faktor hereditas, atau disebut juga faktor keturunan. Di samping itu ada faktor eksternal, kondisi lingkungan penanaman, yang juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Faktor genetik bawaan atau keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adenium. Gen merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induknya ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman adenium mempengaruhi bentuk pertumbuhan, warna bunga, dan warna kulitnya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium tersebut. Tanaman adenium yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. Jadi, selain menentukan pupuk yang tepat dan menentukan strategi perawatan tanaman adenium, pemilihan benih dan bibit tanaman adenium sangat menentukan karakter pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Setiap jenis tanaman adenium akan membawa sifat dan karakter dari indukannya. Meskipun faktor dari gen sangat penting, namun faktor ini bukan satu-satunya yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Di samping itu ada faktor eksternal, kondisi lingkungan penanaman, yang juga ikut mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Cuaca dan iklim lingkungan, serta lokasi penempatan tanaman adenium, akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium, seperti cahaya matahari, suhu, dan kelembaban udara lingkungan penanaman. Cahaya matahari diperlukan sebagai sumber energi dalam fotosintesis. Tanpa cahaya matahari, tanaman adenium tidak akan mampu tumbuh dan berfotosintesis dengan baik. Di samping itu, cahaya matahari juga merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Hormon auksin yang ada dalam tanaman adenium akan menjadi tidak aktif ketika terkena cahaya matahari. Hal ini menyebabkan tanaman adenium yang ditanam di tempat panas atau terkena cahaya matahari secara langsung menjadi lebih pendek dibandingkan tanaman adenium yang berada di tempat teduh. Kekurangan cahaya matahari pada saat perkecambahan tanaman adenium juga akan menyebabkan gejala etiolasi, di mana kaudeks atau batang kecambah akan tumbuh memanjang lebih cepat. Selain itu, cahaya matahari juga mempengaruhi arah tumbuh tanaman adenium. Peristiwa ini dikenal sebagai fototropisme.
Tanaman adenium akan tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya. Hal ini ada kaitannya dengan kerja hormon auksin yang ada di tanaman adenium. Suhu dan kelembaban udara di lingkungan penanaman tanaman adenium sangat berkaitan dengan air, terutama dalam proses perkecambahan bibit tanaman adenium. Air sangat dibutuhkan sekali. Kelembaban yang terlalu tinggi akan menyebabkan penguapan yang terjadi sedikit, sehingga transport air dan nutrisi akan lambat sampai ke tanaman adenium. Akibatnya tanaman adenium tumbuh lebih lambat. Sebaliknya, bila kelembaban terlalu rendah, maka akan menyebabkan penguapan sangat banyak, sehingga tanaman adenium mengalami kekeringan dan dehidrasi. Cuaca dan iklim lingkungan, serta lokasi penempatan tanaman adenium, juga akan berpengaruh dalam pembuatan komposisi media penanaman tanaman adenium. Melihat dari asalnya, tanaman adenium memerlukan sinar matahari penuh, dan jenis media penanaman yang mempunyai porositas yang baik. Di habitat aslinya, tanaman adenium berasal dari gurun pasir, sehingga bisa tumbuh di daerah yang panas, kering, dan bersuhu tinggi. Tanaman adenium membutuhkan sinar matahari secara langsung, dengan intensitas cahaya sebesar 80%. Dalam pembuatan komposisi media penanaman tanaman adenium, jenis media penanaman yang mempunyai porositas yang baik harus menjadi acuan dalam membuat komposisi media penanaman buat tanaman adenium. Tapi, harus dapat bisa menjaga kelembabannya sepanjang hari, terutama pada musim kemarau. Tanaman adenium arabicum tidak membutuhkan media penanaman yang sangat subur, ataupun media penanaman yang khusus. Bahkan, media penanaman yang terlalu subur malah bisa merugikan. Media penanaman yang terlalu subur akan membuat cabang tanaman adenium tumbuh cepat panjang, dan pertumbuhan tanaman adenium akan terlihat cepat tinggi. Cukup prioritaskan pada pemberian media penanaman yang sehat, dan komposisi media penanaman yang tepat, dan sesuai dengan kondisi lingkungan penanaman. Yang paling penting, selalu rutin mengganti media penanamannya setiap 6–8 bulan sekali, paling tidak setiap setahun sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan ikon jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma, dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.